Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah. Mari kita panjatkan puji, puja dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, Ibu Sari. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siva Nur Apiah, NIM 1202080055, kelas 3B Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 ASM. Yang pertama teka-teki silang atau word cross, yang kedua kata-kata dalam kotak atau word square, yang ketiga arah langkah. Oke, baik. Di sini ada kompetensi dasar di mana 3.6 yaitu menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Kemudian di sini ada 5 indikator pencapaian. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan elektroda mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. 2, siswa dapat membedakan muatan dari katoda dan anoda. 3, siswa dapat menunjukkan susunan sel elektrolisis. 4, siswa dapat menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda dalam larutan dengan elektroda inert pada sel elektrolisis. 5, siswa dapat menyebutkan bunyi dan rumus hukum Faraday. Oke, baik. Di sini yang pertama ada teka-teki silang, di mana teka-teki silang merupakan suatu permainan kata yang berbentuk serangkaian ruang kosong. Nah, di sini cara menggunakannya mengisi kotak-kotak putih dengan huruf yang nantinya akan membentuk kata atau frasa. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada 4 pertanyaan di mana 1 melintas, 3 menurun. Contoh 1 yang melintas, anoda tempat reaksi. Nah, jadi teman-teman semua menuliskan jawabannya di nomor 4 ini. Kemudian menurun 1, katoda tempat reaksi terjadi, jawabannya di sini. Katoda tempat reaksi terjadi reduksi, REDUKSI, dan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua itu kata-kata dalam kotak atau word square, di mana word square ini merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dengan mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Nah, contoh petunjuk permainan. Carilah 3 dari susunan sel elektrolisis. Kemudian tulis jawaban yang telah ditemukan. Jadi, teman-teman semua mencari jawaban dari susunan sel elektrolisis di dalam kotak ini. Nah, di sini sudah ada jawabannya, di mana 3 susunan sel elektrolisis ini. Yang pertama ada sumber listrik. Dari sini sumber listrik. Nah, kemudian yang kedua itu elektroda. Kemudian yang ketiga ada elektrolit. Nah, kemudian ini di sini dituliskan 1 sumber listrik, penjelasannya bagaimana, kemudian elektroda dan elektrolit. Nah, kemudian yang ketiga itu arah langkah. Kemana kaki berpijak, di situ ada kejutan. Nah, di sini ada beberapa petunjuk permainan, di mana yang pertama, buatlah kelompok yang beranggotakan minimal 3 orang.
Yang kedua, lempar dadu untuk dapat bermain dan melangkah ke kotak lain. 3. Gunakan alat di sekitar yang dapat digunakan sebagai patung untuk berjalan di permainan ini. Contohnya, penghapus, kertas digulungkan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, setiap kotak yang dipijak terdapat nomor yang berisi pertanyaan. Terdapat kotak keberuntungan dan kebebasan dan juga jong. Nah, jadi setarnya di sini nanti teman-teman semua menyiapkan misalnya penghapus. Nah, kan dilempar ya dadunya, misalkan dapat nomor 5. Nah, di sini loncat sampai nomor 5 di mana keterangan kotak, nomor kotak sama dengan nomor pertanyaan. Jadi setiap kotak ini berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman. Nah, di sini juga ada ketentuan permainan, di mana yang pertama, pertanyaan terdapat di kolom pertanyaan. Di sini ya pertanyaan. Di sini saya sudah menyantumkan beserta jawabannya. Kemudian yang kedua, setiap permainan yang berhasil menjawab dengan benar, maka mendapatkan 1 poin. Jika tidak bisa menjawab, mendapatkan 0 poin. 3. Jika pemain mendapatkan kotak kebebasan dan menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan poin 2. Tapi jika dilemparkan kepada lawan main dan lawan main tersebut menjawab benar, maka mendapat poin 2. Tapi jika keduanya tidak bisa menjawab, poin akan dikurangi 1. Ketentuan nomor 4 yaitu jika pemain mendapatkan kotak keberuntungan, maka pemain mendapatkan 2 poin secara percuma. Ketentuan yang kelima, jika pemain mendapatkan kotak jong, maka tidak akan mendapat pertanyaan, tapi poin pemain akan dikurangi 1. Oke, baik, di sini ada kelebihan word course, di mana 1, melatih logika siswa, yang kedua melatih koordinasi tangan, mata, nalar, dan kesabaran, yang ketiga menghilangkan rasa bosan. Selain memiliki kelebihan, ada juga kekurangan dari word course. Yang pertama ada timbulnya sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan kemampuan dalam cara berpikirnya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam pengerjaan. Kemudian yang kedua ada kelebihan word square, di mana yang pertama ada melatih logika siswa, yang kedua melatih koordinasi tangan, mata, nalar, dan kesabaran, yang ketiga mudah mengenali kata-kata dari suatu materi. Kemudian untuk kekurangan word square, di mana yang pertama tidak adanya pengembangan materi dengan kemampuan yang dimilikinya, yang kedua soal yang tidak bervariasi. Kemudian yang ketiga ada kelebihan dari arah langkah, di mana yang pertama melatih logika siswa, yang kedua meningkatkan sosialisasi dan kemandirian, yang ketiga menghilangkan rasa bosan, yang keempat soal yang bervariasi. Kemudian ada kekurangan, mohon maaf ada typo sedikit, kekurangan dari arah langkah. Yang pertama, permainan sedikit sulit, yang kedua timbulnya sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan kemampuan dalam cara berpikirnya, tiga membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam pengerjaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Umsiku nafsi bidakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.